zaman ketika dewa dan raksasa berteriak, lahirlah seekor kera putih sakti bernama Hanuman. Ia bukanlah kera biasa, melainkan titisan Batara Bayu, dewa angin, dan cucu dari Resi Gotama. Ibunya, Dewi Anjani, adalah bidadari yang dikutuk menjadi kera karena karma leluhur. Namun, takdir telah menuliskan bahwa dari darahnya akan lahir seorang satria perkasa yang melampaui batas manusia dan dewa. Tetapi, sebelum melanjutkan cerita kita, alangkah baiknya Anda subscribe terlebih dahulu agar saya senang. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Sejak kecil, Hanuman telah menunjukkan kesaktiannya. Tubuhnya kuat, mampu melompat dari gunung ke gunung, dan suaranya menggema seperti guntur. Rasa ingin tahunya yang besar pernah membuatnya mencoba melompati matahari, mengira itu adalah buah mangga raksasa. Para dewa pun terkesima melihat keberaniannya. Melihat potensi besar dalam diri Hanuman, Batara Guru mengangkatnya sebagai murid. Ia mengajarkan segala ilmu kanuragan, mantra kesaktian, dan rahasia para dewa. Selain kekuatan fisik, Hanuman juga diberkahi dengan kesaktian utama, kekuatan yang tak tertandingi, kemampuan terbang, serta anugerah hidup abadi. Tetapi, takdir Hanuman bukan hanya untuk menjadi ksatria perkasa. Ia ditakdirkan untuk pelindung menjadi dharma, penjaga kebenaran yang akan menggemparkan dunia dengan keberanian dan kesetiaan. Di tengah perjalanan hidupnya, Hanuman bertemu dengan dua pangeran yang tengah berkelana di hutan, Rama dan Laksmana. Mereka adalah keturunan Wangsa Surya yang agung, tetapi kini hidup dalam pencahayaan. Rama, putra mahkota Ayodhya, sedang mencari istrinya, Dewi Sinta, yang diculik oleh raja raksasa dari Alengka, Rahwana. Hanuman yang memiliki hati suci langsung merasa terpanggil untuk membantu Rama. Ia pasti akan menemukan Dewi Sinta dan memastikan keadilan ditegakkan. Dengan satu guncangan dahsyat, Hanuman melintasi lautan negeri menuju Alengka. Di dalam taman kerajaan Alengka yang dijaga ketat, Hanuman menemukan Dewi Sinta yang tengah bersedih. Ia memberi kabar bahwa Rama akan datang menjemputnya. Namun, keberadaannya diketahui oleh prajurit Alengka. Raksasa-raksasa mengeroyok Hanuman. Tetapi dengan kesaktiannya, ia menghancurkan pasukan Alengka seorang diri. Melihat kekacauan yang dibuat Hanuman, Indrajit, putra Rahwana, mengerahkan panah sakti Nagapasa untuk menangkapnya. Hanuman akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan Rahwana. Raja raksasa itu marah besar dan memerintahkan agar ekor Hanuman dibakar sebagai hukuman. Tetapi Hanuman bukan makhluk biasa. Saat api dinyalakan, ia justru memperbesar ekornya hingga membungkus seluruh istana. Dengan kekuatannya, ia melepaskan diri dan membakar Alengka dengan kobaran api dari ekornya. Setelah menyampaikan pesan bahwa Rama akan datang, Hanuman kembali ke pasukan Wanara dan melaporkan keberadaan Dewi Sinta. Hari yang dinanti tiba. Rama dan pasukan Wanara yang dipimpin oleh Sugriwa dan Hanuman berangkat ke Alengka. Perang besar pun terjadi, mengguncang 3 dunia. Hanuman menyerang dengan gagah berani, menghancurkan pasukan raksasa dengan sekali pukulan. Ia melawan Indrajit, putra Rahwana yang memiliki kesaktian luar biasa. Indrajit mampu menghilang dan menyerang dari bayangan, tetapi Hanuman menggunakan mantra suci untuk mengungkap keberadaannya. Dalam pertarungan sengit, Hanuman berhasil mengalahkan Indrajit dan menampilkan barisan pasukan raksasa. Namun, dalam pertempuran itu, Rama terkena panah sakti dan tidak berdaya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan ramuan obat dari Gunung Gandamadana. Tanpa ragu, Hanuman terbang melintasi langit, mencabut seluruh gunung, dan membawanya kembali ke medan perang. Berkat pengorbanannya, Rama kembali bangkit dan melanjutkan perjuangan. Akhirnya, dalam duel terakhir, Rama berhasil membunuh Rahwana dengan panah saktinya. Alengka pun jatuh, dan Dewi Sinta diselamatkan. Setelah perang berakhir, Hanuman menolak kembali ke Ayodhya. Ia memilih hidup di hutan, bertapa dan mengabdi kepada Rama selamanya. Karena kesetiaannya,
Rama memberkahi Hanoman dengan keabadian. Dalam mitologi Jawa, Hanoman terus hidup sepanjang zaman. Ia muncul dalam kisah-kisah besar seperti Perang Baratayuda, membantu para Pandawa melawan Angkara Murka. Ia bahkan percaya masih hidup hingga sekarang, menjaga dunia dari kegelapan. Kesaktiannya tak pernah pudar. Hanoman adalah simbol kesetiaan, keberanian, dan kekuatan. Ia bukan hanya satria wanara, tetapi juga penjaga kebenaran yang abadi. Di puncak Gunung Mahameru, konon Hanoman masih bertapa, menanti saat ketika dunia kembali berpikir untuk menegakkan Dharma sekali lagi. Sang Kera Putih tak pernah mati. Ia hanya menunggu kamu ke puncak. Kirim mie instan dan air mineral.